Jadi sekarang sudah masa Desember ya, sudah bulan Desember, artinya apa? Artinya kita sudah harus mulai mempersiapkan untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21 masa Desember 2025. Perlu kita ketahui bersama bahwa pelaporan masa Desember itu sama sekali berbeda dengan pelaporan SPT masa-masa sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya kalau di masa Januari, ya, katakanlah Januari 2025 sampai dengan November 2025, itu untuk gaji karyawan bulanan kita selalu membuat apa, Bapak Ibu? BPMP ya, betul ya? BPMP Oke. bulanan, ya, yang itu dihitung dengan TER ya, atau tarif efektif rata-rata bulanan. Tetapi khusus masa Desember itu berbeda, Bapak Ibu, ya. Kita tidak lagi membuat BPMP untuk masa Desember. Lah terus apa? Sebagai gantinya kita harus membuat namanya BPA1. Nah, nanti kita bahas BPA1 ini apa dan seterusnya ya. BPA1 singkatnya adalah merekapitulasi pemotongan pajak sebelumnya. Kalau dulu kita ingat setiap kali kita akan memotong PPh pasal 21 untuk satu pegawai, maka kita harus hitung pajak bulanan ya, penghasilan. Sorry, tadi ada yang ini ya. Untuk yang belum mute ya, mohon maaf. Jadi kalau dulu perhitungan PPh pasal 21 sebelum Cortex, kita harus menghitung gaji bulanan itu dikalikan 12 dulu, kemudian dihitung PTKP, dihitung pajak tahunannya, kemudian dibagi 12. Ketemulah pajak bulanan. Karena perhitungan yang rumit seperti ini akhirnya nanti di akhir masa atau di akhir tahun pajak itu hasilnya kurang lebih klop ya dengan yang seharusnya. Tapi karena TER menggunakan karena di Cortex ini menggunakan sistem TER yang menggunakan tarif istilahnya apa ya? Tarif baku ya, tarif baku per gaji, otomatis ada kemungkinan kurang bayar atau lebih bayar yang relatif besar di masa Desember 2025. Oleh karena itu, di masa Desember kita tidak lagi menggunakan TER, tetapi langsung kita rekapitulasi penghasilan 1 tahun, kemudian eh, ketemulah pajak 1 tahunnya dikurangi pajak yang dipotong Januari sampai November, ketemulah PPh pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tersebut, begitu ya. Kemudian sebelum kita bahas BPA1, ini alangkah baiknya kami bahas dulu terkait portal NPWP, Bapak Ibu. Setelah kita ketahui, setelah kami teliti, ternyata masih banyak. Jadi setelah kami teliti ya ternyata masih banyak wajib pajak yang sampai dengan hari ini itu belum melakukan validasi NIK atau registrasi akun Kortek, Bapak Ibu. Ini lagi-lagi kami sarankan untuk segera melakukan registrasi Kortex atau sebelumnya lagi harus melakukan validasi NPWP. Tetapi kalau misalkan untuk mempercepat Bapak Ibu ya, jadi DJP ini telah apa istilahnya membuat portal NPWP yang fungsinya adalah untuk melakukan verifikasi massal. Jadi kita bahas itu dulu ya, singkat saja ya, singkat saja. Jadi ini adalah panduan validasi dan registrasi massal NIK. Karena massal maka ini bisa melakukan atau mengajukan permohonan untuk lebih dari satu Bapak Ibu ya. Alamatnya ada di portal npwp.pajak.go.id. Karena ini sifatnya massal, maka kami hanya batasi, ini hanya bisa digunakan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah instansi pemerintah dan wajib pajak badan. Untuk orang pribadi yang akan melakukan istilahnya validasi atau registrasi massal, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Kita skip saja ya. Kita terangkan yang penting saja.
Jadi, karena sifatnya massal, maka, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya, ketika pemotong atau ketika pemberi kerja ini menginput, katakanlah BPMP ya, kalau NIK-nya belum terregistrasi, maka NIK tadi kan menjadi TIN 99 Bapak Ibu ya, TIN 99 atau istilahnya NPWP tampungan. Tujuan dari portal NPWP ini adalah untuk menghindari TIN 99 Bapak Ibu ya. Jadi, supaya Kortek ini mengenali NIK ini punya siapa ya. Tetapi jangan khawatir untuk, registrasi massal ini tidak menyebabkan satu NIK itu menjadi aktif dan akhirnya wajib lapor tahunan, SPT tahunan orang pribadi, tidak. Jadi tidak seperti itu, tetapi hasil akhir dari registrasi massal ini adalah NIK tersebut itu belum aktif atau SPDN. Ini setara dengan kalau dulu tidak punya NPWP Bapak Ibu, tetapi bedanya dengan yang belum registrasi, untuk NIK yang belum aktif ini dikenali oleh Kortek, intinya begitu saja ya. Kemudian ini himbauan bagi pemberi kerja yang masih menggunakan NPWP Semantara atau TIN 99 saat penerbitan bukti potong, PPh ya. Jadi pastikan NIK penerima penghasilan ini terregistrasi ya. Kita ketahui bahwa di awal-awal tahun, Cortex ya atau Januari, Februari itu masih banyak yang menggunakan TIN 99. Ini mohon, segera batalkan BUPOT tersebut ya yang menggunakan NPWP sementara dan segera membuat ulang BUPOT lagi. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas, kita praktekkan ya bagaimana caranya dan seterusnya. Kemudian alur penggunaan layanan validasi NIK, ini daftar dulu ya di portal NPWP, jadi tidak langsung bisa login Bapak Ibu ya. Karena portal ini tidak tersambung dengan login Kortek ya. Jadi harus daftar dulu, entah itu bendahara instansi atau, admin pajak dari perusahaan tertentu ya. Kemudian ada unggah Excel validasi. Jadi nanti ada, format-format tertentu yang berbentuk Excel, kemudian nanti di-upload dan akan kami lakukan monitoring, atas NIK yang tadi sudah di-upload. Kemudian, proses validasi NIK-nya ini maksimal H+3 Bapak Ibu ya. Jadi tolong, jangan, terburu-buru. Jadi prosesnya masih 3 hari kerja. Tolong ditunggu sampai nanti akhirnya menjadi valid begitu. Ini, tampilan aplikasinya, jadi nanti silakan dicoba bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Di portal npwp.pajak.go.id, nanti tampilannya seperti ini ya, portal konfirmasi seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah pemberi kerja melakukan pendaftaran akun untuk akses portal NPWP dengan klik daftar di sini. Jadi ini klik daftar di sini ya. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini ya. Silakan masukkan NPWP 15 atau 16 digit pemberi kerja di sini ya. Kemudian masukkan email pemberi kerja yang aktif dan dapat diakses untuk proses verifikasi permohonan. Jika email belum pernah digunakan, maka proses pendaftaran dapat dilanjutkan. Jika email telah digunakan untuk mendaftar sebelumnya, maka silakan gunakan email tersebut untuk login atau gunakan email lain. Jadi tolong, diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika, melakukan pendaftaran portal NPWP ini, tolong sebisa mungkin diselesaikan sampai akhir. Kenapa? Karena kalau ternyata kita sudah masukkan email, kemudian kita tidak lanjutkan sampai selesai, maka email yang bersangkutan itu akan mendapatkan notif-notif error Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sudah pernah di-input sebelumnya, ya, seperti itu. Kemudian nanti, kurang lebih akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. NPWP penanggung jawab nanti ini harus diisi ya, NPWP penanggung jawab, NITKU, dan seterusnya. Kemudian terdapat kemungkinan muncul notifikasi data penanggung jawab pemberi kerja tidak lengkap sehingga WP perlu mengajukan permohonan pemustakhiran data untuk melengkapi data penanggung jawabnya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kalau ada muncul notif-notif seperti ini kemungkinan ada, data penanggung jawab yang kurang valid ya. Jadi harus ke KPP untuk dilakukan pemutakhiran atau perubahan data. Kemudian,
Setelah diinput nanti otomatis akan ada notif seperti ini Bapak Ibu ya. Terdapat kemungkinan wajib pajak terdaftar dalam sistem, namun data penanggung jawab instansi atau perusahaan tidak lengkap ya. Nanti akan ini tadi sudah saya terangkan ya. Intinya nanti diikuti langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nanti ini akan kita share ya di akhir sesi. Akan kita share nanti untuk bisa dipraktekkan sama-sama ya. Ini harus daftar dulu ya. Kemudian nanti di akhir pendaftaran itu Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk membuat dokumen tertentu ya, dokumen permohonan ya. Ini harus diisi dan ditandatangani secara basah ya, tanda tangan basah. Kemudian nanti dilakukan upload Bapak Ibu ya, upload dokumen. Nah, ketika sudah upload maka nanti bisa melakukan login ya. Ketika sudah login, tugas Bapak Ibu sekalian nanti ya mengunggah Excel validasi. Ini saya hanya sekilas-sekilas saja ya karena memang bahasanya bukan ini. Validasi Excel ini intinya adalah memvalidasi atau mengupload NIK pegawai Bapak Ibu yang masih belum terrecord di Cortex ya. Karena ini sifatnya massal maka bisa melakukan validasi itu banyak Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi yang di-input di file Excel tadi ini NIK, kemudian nama, nomor HP, dan email. Jadi ini sekali jalan Bapak Ibu bisa meregistrasi nomor HP dan email juga ya. Data-data tadi ini nanti diupload di aplikasi portal NPWP ya. Kemudian nanti sistem akan memvalidasi tadi H+3 ya maksimal H+3. Nanti ada proses seperti ini Bapak Ibu, ada status proses ya. Status proses, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya kita lihat bersama-sama ya. Ini ada seperti ini, ada statusnya. Kalau ada sudah valid maka dia ada tulisannya status valid by data Dukcapil, artinya sudah sesuai dengan data dari Dukcapil. Kemudian kalau tidak valid, ini nanti akan menunggu proses migrasi data Bapak Ibu ya. Jadi ini ditunggu saja, ditunggu sampai kemudian semuanya menjadi valid. Jadi ada yang mungkin langsung cepat ya karena datanya sudah ada di Cortex, ada yang mungkin memerlukan waktu karena dia mungkin tidak valid ya. Jadi harus dicek dulu oleh petugas seperti itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini aplikasinya sangat bagus ya. Nanti silakan dicoba karena nanti memang kemungkinan akan ada masalah ya, masalah ketika pembuatan A1 ya. Nanti kita akan bahas bagaimana jadinya kalau misalkan Bapak Ibu waktu dulu ya menggunakan NPWP tampungan atau TIN 99 tetapi sampai dengan akhir tahun tidak kunjung diubah atau dibetulkan ya. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya? Silakan, langsung saja nggak apa-apa. Saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan Bu Putri. Iya, saya mau tanya apakah bisa satu email dan satu nomor HP untuk kayak beberapa WP begitu? Baik, untuk ini tidak diperkenankan ya. Sama seperti Oke. dulu ketika DJP online ya. Ketika kita lupa password atau ganti email itu email pasti sudah dipakai oleh misalkan email sudah dipakai oleh akun lain ya. Itu pasti ditolak ya. Seperti itu jadi dihindari untuk email dan nomor HP yang sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Endang. Pak. Boleh? Iya, halo Pak. Silakan. Tadi saat kirim data ada yang valid dan tidak valid. Betul. Nah, itu bagaimana? Apakah semua masuk atau hanya masuk yang valid atau bagaimana Pak? Atau tidak masuk semua? Jadi ketika Excel sudah diupload maka itu secara sistem sudah diproses per nick-nya Ibu. Jadi tidak seperti kalau kita impor XML ya.
Kalau impor XML kan error satu, error semua, nggak bisa masuk semua. Tetapi untuk ini tidak. Ketika sudah di-upload dan berhasil uploadnya, maka secara individu NIK tadi divalidasi oleh sistem. Maka tadi kita lihat ya, ada email yang valid, ada yang tidak valid. Untuk valid berarti sudah oke, ya, sudah oke. Tapi untuk yang tidak valid maka perlu ditunggu prosesnya. Mungkin ada validasi dengan validasi nama, NIK, alamat dan seterusnya dengan data Dukcapil itu ditunggu saja prosesnya sampai dengan menjadi valid, ya. Seperti itu. Bu Vida, silakan Bu Vida. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Vida dari PT Sinergon Oji Indonesia menanya, jika dari awal pakai Cortex bukti potong karyawan sudah langsung KTP itu sudah langsung muncul, berarti kita tidak perlu ke yang portal tadi, gitu nggak apa-apa atau tetap harus, ya, Pak? Baik, jadi untuk portal tadi itu untuk menanggulangi masalah tim 99. Jadi silakan dicek masing-masing ketika di SPT masa PP pasal 21-nya semuanya sudah terregistrasi nih, namanya sudah muncul semua, maka langkah yang tadi tidak diperlukan, ya. Sudah oke berarti. Seperti itu ya, Bu Ida ya. Baik, terima Oke, kasih. lanjut Bu Putri lagi. Silakan Bu Putri. Iya, Pak, terkait nggak apa-apa. email dan nomor HP tadi, itu yang penting aktif aja kan ya Pak, email sama nomor HP-nya, karena pertanyaannya adalah nomor HP dan emailnya yang penting aktif atau yang sudah pernah terdaftar di DJP online sebelumnya gitu Pak? Oh, tadi maksudnya ketika awal-awal untuk pendaftaran akun portal NPWP itu usahakan emailnya belum dipakai sebelumnya, ya, belum dipakai daftar portal. Kalau maksud saya untuk si orang pribadinya nih, karyawan yang kita daftarkan, email nomor HP-nya tuh harus aktif atau yang sudah pernah didaftarkan di DJP sebelumnya. Mungkin waktu itu dia pernah buat DJP online, dia masukin email sama nomor HP-nya, atau tidak pakai email nomor HP itu boleh gitu. Bebas sih, Bu. Yang penting Dari aktif aja. keterangan terpusat boleh, yang penting aktif. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bu Monika, silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya mau tanya, kadang-kadang ada karyawan yang masuk yang masuk di tengah tahun dan kemudian ternyata dia belum pernah dibuatkan bukti potong gitu ya. Artinya kita harus mendaftarkan dia dari awal lagi. Nah, bagaimana dengan bukti potong dia dari perusahaan sebelumnya? Apakah itu nanti akan diabsorb oleh kita atau kita minta dia untuk bisa mendapatkan dari perusahaan sebelumnya? Oke, tentu saja. Nanti kita bahas ya, kita bahas. Tolong diingatkan ya, nanti ketika saya membuat BPA 1-nya. Jadi intinya sama seperti tahun sebelumnya, bahwa ketika ada pegawai pindah masuk, maka kita harus meminta 1721A1-nya. Supaya apa? Supaya 1721 yang kita buat itu sudah memperhitungkan penghasilan sebelumnya, ya. Seperti itu, nanti kita bahas ya. Kita nggak bahas. Mungkin sedemikian dulu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita nggak akan lanjutkan, kita lanjut bahas pembahasan selanjutnya ya, supaya nanti nggak berlarut-larut. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Baik, sekarang kita akan bahas langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu penjelasan singkat terkait PMK 168 ya.